Halo, Kar, saya sakit deh. Kau bisa datang kah? Fit. Hai Fit. Sakit apa Fit? Saya flu, Kar. Sudah minum obat kok Fit? Belum nih, Kar. Soalnya saya tidak ada obat di kos nih. Fit, saya pergi beli obat ya Fit. Iya, Kar. Boleh kok? Tolong ya. Hachi. Misi Paman, Iya Nona, ada jual amoksisilin kok Paman? sabar ya Nona, saya cari-cari dulu. Oh ada Nona, ini Nona, harganya 7.000. Baik Paman, baik. Terima kasih. Misi Paman. Fit, ini obatnya Fit. Jangan lupa minum ya, saya tadi beli di warung. Ya, makasih, Kar. Cepat sembuh Fit. Jadi, Ade terkena infeksi bakteri, sehingga akan diberikan antibiotik. Nah, antibiotiknya itu diminum secara teratur dan jangan lupa untuk dihabiskan ya. Nah, untuk obatnya itu silakan ditebus di instalasi farmasi. Baik dok. Oke, ditunggu ya. Oke Ade, ini untuk 2 obatnya, dan 2 obatnya ini jangan lupa diminum teratur dan minumnya 3 kali sehari. Dan dalamnya juga ada antibiotik, nanti antibiotiknya jangan lupa dihabiskan ya. Baik kak. Silakan. Hachi. Ini masuk Fit obatnya. Oh iya Kak, kan belum minum obat. Kalian minum obat apa? Ini Bu, obat flu dan batuk. Obat flu dan batuk? Coba saya lihat dulu. Ini obat kalian beli dari mana? Itu kemarin saya beli dari warung. Hah? Beli di warung? Ini itu namanya obat antibiotik. Dan obat ini tuh harus butuh resep dokter, tidak boleh beli sembarangan. Kenapa Bu? Takutnya resistensi, tapi ada resistensi. Apa tuh? Jadi resistensi itu adalah kondisi di mana bakterinya itu sudah kebal terhadap antibiotik kayak begini. Nah, Ade kan bilang tadi sakitnya flu kan? Flu itu disebabkan oleh virus bukan bakteri. Jadi tidak boleh minum obat antibiotik seperti ini. Oh. Saya sudah sembuh juga. Tidak usah minum sayangnya obat. Teman-teman, ayo kita lebih bijak pakai antibiotik. Banyak yang masih minum antibiotik tanpa resep dokter. Padahal itu bahaya loh. Kita tidak tahu infeksi disebabkan oleh bakteri atau virus. Jadi obat yang kita minum akan sia-sia dan malah membuat bakteri menjadi lebih kebal atau resisten. Jadi mulai sekarang kalau sakit, jangan lupa periksa ke tenaga kesehatan seperti dokter. Jangan minum antibiotik sembarangan ya. Jangan lupa juga ya teman-teman, jika dokter sudah meresepkan antibiotik, harus dihabiskan ya. Jangan berhenti meminum obat hanya karena sudah merasa baikan. Kalau kamu berhenti sebelum waktunya, bakteri masih ada di dalam tubuh dan mereka akan menjadi lebih kuat. Yuk disiplin menghabiskan antibiotik supaya infeksinya dapat benar-benar sembuh. Teman-teman, jangan pernah berbagi antibiotik ke orang lain walaupun gejalanya mirip. Antibiotik itu harus disesuaikan dengan orang dan jenis infeksinya. Kalau obat dipakai sembarangan, yang ada malah bakterinya kebal.
Kalau ada yang sakit, arahkan untuk periksa ke dokter. Jangan pernah kasih antibiotik dari rumah. Jangan menyimpan atau menggunakan sisa antibiotik. Ada juga kebiasaan menyimpan sisa antibiotik untuk dipakai nanti. Padahal itu tidak diperbolehkan. Infeksi yang berbeda memerlukan pengobatan yang berbeda pula. Penggunaan sisa antibiotik justru malah membuat pengobatan menjadi tidak efektif dan mempercepat resistensi. Jadi kalau ada sisa antibiotik, jangan disimpan, melainkan dibuang dengan cara yang benar. Yuk, hentikan kebiasaan meminta antibiotik ke dokter hanya karena kamu sakit flu dan juga batuk. Flu disebabkan oleh virus bukan bakteri, jadi kamu nggak perlu antibiotik. Justru kalau kamu minum antibiotik sembarangan, itu hanya akan menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat. Jadi kalau dokter bilang kamu nggak perlu antibiotik, itu artinya kamu memang nggak butuh antibiotik. Resistensi antibiotik menyebabkan infeksi semakin sulit diobati, sehingga menyebabkan angka kesakitan meningkat, risiko kematian bertambah, dan biaya pengobatan menjadi semakin tinggi, dan bahkan bisa membebani pasien dan juga sistem kesehatan. Karena itu, penggunaan antibiotik yang tepat adalah tanggung jawab kita bersama.